Ya, semangat pagi, semangat pagi buat semuanya. Selamat datang kembali dalam sharing online di 3i Live Channel. Ini bila Bapak Ibu ingin mengalami yang namanya percepatan income atau bagaimana bisa berpenghasilan di rumah saja, ini adalah pilihan tepat untuk menambah skill, mulai berlatih bagaimana membangun bisnis yang luar biasa di 3i Networks ini. Saya ingin menyapa dulu nih teman-teman yang sudah antusias untuk hadir. Ya, tidak lupa nih teman-teman boleh colek timnya dan kita hadir bersama. Waduh, ini kayaknya ada banyak wajah-wajah baru, leader-leader yang mulai di weekend ini hadir untuk belajar bersama. Saya ingin menyapa dulu nih, ada Pak Sarlan Harahap. Ini dari daerah mana nih ya Pak Sarlan ya? Boleh diklik dulu, di komen dulu di kolom chatnya. Hadir dari mana? Ada Ibu Namirah dari Malaysia. Ini kemudian yang dari luar kota boleh ya, dari mana saja hadir untuk belajar, semangat. Siang ini topiknya adalah kita akan belajar bagaimana menjadi seorang leader yang sukses di 3i Networks. Semua kita adalah leader pastinya. Kalau yang namanya seorang leader berarti sudah berhasil mengajak minimal satu orang. Jadi bagaimana kita menjadi leader yang baik, bisa menduplikasi, membantu tim kita untuk berkembang di bisnis ini. Nah, ada Ibu Rusliani Panjaitan, semangat untuk belajar. Dari Sumba, wah jauh-jauh nih ada Ibu Debbie. Kemudian Nunukan ada Ibu Siti Aziza. Semangat ya. Dan Ibu Ami Asalea. Dari mana ini Ibu datangnya? Batam, Ibu Rusliani ternyata ya. Dan ada Ibu Emilia dari Malaysia. Taiwan, Ibu Susanti. Kemudian dari Tanjung Balai Karimun, Kepri, Batam ya, Ibu Evi. Kemudian ya ada masih banyak lagi nih, Taiwan, banyak juga yang hadir. Nah kalau yang dari dalam kota, banyak nggak nih? Banyak juga ya leader-leader yang titanium. Kita perlu contoh semangat mereka hadir lebih awal untuk belajar. Ada Ibu Enila Hasan, kemudian ada leader-leader besar lainnya yang tidak kalah seru untuk belajar. Walaupun sudah leader, posisi yang tinggi tetap loh belajar. Nah artinya buat teman-teman perlu untuk dicontoh ya, menjadi seorang leader harus banyak belajar dan juga action tentunya. Ada Ibu Sri Mulyani dari daerah mana Ibu Sri? Ada Ibu Yayu dari Singapura ya, banyak sekali teman-teman kita dari luar negeri pun sambil bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yang ada di sana, meluangkan waktu untuk juga hadir dan belajar. Ada Ibu Ami Asalea dari Hong Kong ternyata. Dari Bojonegoro ada Pak Sutono, semangat, lengkap dengan baju 3i Networks-nya. Mantap. Dan teman-teman yang ada di YouTube, jangan lupa bisa komen dong, kayaknya boleh nih ya saya sapa dulu. Jadi ya semoga di weekend ini menuju kita detik-detik merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa semangat meramaikan setiap acara kita, bahkan semangat untuk belajar memperjuangkan hak-hak kemerdekaan kita untuk mengalami kemerdekaan secara finansial. Nah, kira-kira teman-teman, apa nih yang belum merdeka dalam bidang apa? Kalau ingin merdeka segera memiliki kebebasan waktu bekerja, boleh. Harus diperjuangkan nih supaya bisa memiliki banyak waktu dengan keluarga. Apalagi nih yang kira-kira teman-teman ingin perjuangkan. Boleh dong diketik di kolom komentarnya. Mungkin teman-teman yang di luar negeri, sedang bekerja di luar negeri, apa yang ingin diperjuangkan nih? Yang menurut Bapak Ibu semuanya ini, waduh kayaknya saya belum merdeka nih. Nah, apa yang perlu diperjuangkan nih? Ada Ibu Waipah. Ibu Waipah, apa nih yang perlu diperjuangkan nih supaya mengalami kemerdekaan? Boleh ya diketik di kolom chatnya.
Wah, Bu Waipa bilang pengen mengalami financial freedom. Ya, ada lagi yang ingin mengalami, waduh, rata-rata nih dari teman-teman kita yang ada di luar negeri, rata-rata ingin mengalami financial freedom ya. Di saat tidak bekerja pun ada penghasilan yang terus mengalir dalam rekening kita. Jadi arti dalam sebuah kemerdekaan secara finansial itu bukan berarti kita harus banyak duit dulu Bapak Ibu ya, bukan berarti kita harus nunggu kaya dulu karena pada kenyataannya uh, banyak orang kaya punya banyak sekali keuangan, tapi ternyata mereka juga belum mengalami yang namanya kemerdekaan, karena justru mereka dihantui dengan perasaan takut, perasaan tidak nyaman dengan hidup mereka. Jadi merdeka secara finansial itu berarti kita mengalami suatu masa di mana ada passive income yang mengalir dalam rekening kita setiap bulannya. Di saat kita sedang liburan pun ada duit ya, di saat kita lagi acara keluarga pun ada duit, di saat mungkin lagi terpapar sakit pun ada duit, yang penghasilan yang terus mengalir. Itu yang namanya financial freedom. Nah, dan kita juga di saat kita lagi pas kepengen ini, ada duitnya, pas kepengen ini, kita udah nggak ada yang namanya uh, mikir lagi nih kalau keluar duit. Nah, ini teman-teman yang ada di YouTube ya, luar biasa nih, ada Ibu Mawar Hulu, ada Pak Yos Bara siap untuk menyimak. Dari Luwuk ada Pak Irans dan Ibu Selvi dari Jayapura. Lainnya boleh? Satu lagi nih, dua lagi nih saya bacakan. Dari Korea, Cak Letik. Waduh, mantap. Dari Kaltim ada Pak Fandi Suli. Nah, udah penasaran kan bagaimana menjadi seorang yang merdeka secara finansial dan juga menjadi seorang leader yang berhasil di bisnis 3i Networks ini. Nah, kali ini saya akan memanggilkan seorang leader, anak muda yang biasanya kalau Bapak Ibu ingin mengalami yang namanya kesuksesan, pasti kita lihat, biasanya orang berkata bahwa tolak ukur dari sebuah kesuksesan adalah sekolahnya tinggi dulu, kemudian harus pinter, yang kedua punya pengalaman dalam berbisnis. Nah, kali ini saya akan panggilkan seorang anak muda ya, biasanya kalau di daerah punya kebanggaan kalau menjadi perawat, atau anak-anaknya ingin disekolahkan jadi perawat supaya mereka nanti hidupnya lebih baik lagi. Nah, kita kali ini akan kami hadirkan seorang platinum agency yang masih muda, Pak George Bu Lolo ya, dari Kota Nias. Latar belakangnya seorang profesional nursing atau perawat. Nah, teman-teman, ini sangat menariknya, beliau ketika tamat ya, lulus sebagai seorang perawat, tidak pernah merasakan yang namanya menjadi karyawan, karena begitu lulus langsung mendapatkan profesi baru. Wah, ternyata jangan-jangan salah kuliah nih, ambil profesi ya, menjadi sekolahnya perawat, nggak taunya menjadi seorang pebisnis. Kira-kira ilmunya bisa dipakai nggak ya, ilmu perawatnya di bisnis ini? Nah, kita langsung ngobrol dan panggilkan saja nih leader yang satu ini. Selamat siang Pak George. Mikrofonnya Pak. Oh ya, halo, selamat siang Bu Esther. Apa kabar Bu? Sehat-sehat. Bagaimana kabarnya Pak George? Puji Tuhan, kabar luar biasa Bu. Oke, selamat ya untuk pernikahannya, dan masih hot juga ya, masih fresh juga di 3i Networks ini, bisa mewujudkan impian menikahi wanita idamannya dengan secepatnya. Nah, tentunya kita nggak sabar mendengarkan sharingnya. Sebelum masuk ke materi, kira-kira Pak George bagaimana melihat bisnis 3i Networks ini setelah lulus dari impiannya menjadi, ya pastinya bertahun-tahun ya sekolahnya sebagai perawat, tapi kenapa sampai sekolahnya perawat kok jadi pebisnis? Nah, ini yang perlu nih, kita penasaran nih, pengen tahu Pak. Ya Bu, menurut saya bisnis 3i Networks ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa ya. Karena dulu sebenarnya saya tidak pernah terpikirkan saya bisa punya penghasilan luar biasa dalam waktu singkat
ketika saya berprofesi sebagai perawat. Tapi karena peluang memang selalu datang tepat waktu, saya yakin peluang 3i Networks adalah peluang yang memang dianugerahkan Tuhan untuk saya, untuk bisa merubah kehidupan saya, untuk bisa membantu keluarga saya. Jadi begitu menurut saya, Bu. Ya, peluang itu datang tepat waktu. Apapun profesi kita, benar. apalagi di bisnis 3i Networks ini, kita diajak untuk memiliki karir masa depan dan juga memiliki passive income ya. Tentunya ini juga bisa menjadi peluang untuk kita semuanya. Dan selanjutnya bisa cerita Pak bagaimana berhasil mewujudkan impian-impian atau menjalankan bisnis ini sebelum kita masuk ke materi yang sudah disiapkan. Oke, baik, Bu. Baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini senang sekali saya bisa berbagi. Hari ini senang sekali kita bisa belajar bersama agar kita bisa sukses, agar bisa kita mewujudkan mimpi-mimpi kita lewat 3i Networks. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai materi hari ini, saya yakin materi hari ini adalah materi yang sangat luar biasa, yang bisa kita gunakan untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita lewat 3i Networks. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai materi, mungkin saya perlu menjelaskan diri dahulu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang belum mengenal siapa saya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pepatah mengatakan juga tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal boleh disayang ya. Begitu ya Pak Bu? Hehe, bercanda ya, bercanda, peace. Ya, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya George Bulolo. Saya asli dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Kira-kira kalau boleh saya tahu Bapak Ibu di sini ada nggak yang tidak kenal Pulau Nias? Di sini ada yang tidak kenal Pulau Nias? Boleh di chat di kolom komentar. Wah, berarti semuanya udah tahu ya, nggak ada yang berarti udah tahu ya Pulau Nias ya. Nah Bapak Ibu semuanya luar biasanya lewat 3i Networks dimanapun kita berada Bapak Ibu, bahkan di kepulauan pun kita bisa sukses mewujudkan mimpi kita. Asal apa? Asal kita punya mimpi, asal kita mau memperjuangkannya, asal kita mau bekerja keras. Maka sukses adalah bukanlah mimpi orang-orang tertentu, tapi mimpi semua orang, mimpi semua orang yang mau bekerja keras, yang mau berusaha mewujudkannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai materi hari ini, saya akan cerita dulu. Kalau saya flashback ketika saya join di 3i Networks. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya mengenal 3i Networks ini di 2016 yang lalu ya. Di bulan November 1, di mana saya sedang duduk di bangku perkuliahan, di mana saat itu saya sedang melanjutkan profesi nurse saya. Nah, namun Bapak Ibu, saya sempat menunda saat itu tentu karena ada alasan dan akhirnya nanti saya join di Februari 2017. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau saya cerita dari belakang, 2016 saat itu adalah di mana saya masih seorang mahasiswa profesional yang sedang menyelesaikan perkuliahan lanjutan saya. Dan saat itu Bapak Ibu, memang sejak duduk di bangku kuliah dari awal-awal saya juga sempat menjalankan bisnis yang berbasis jaringan atau disebut multi level marketing. Nah, Bapak Ibu semuanya, saat itu juga saya sedang mencari-cari sebuah bisnis di mana di penghujung profesi saya sedang mencari-cari bisnis di media sosial saat itu. Namun Bapak Ibu, kebetulan karena saya orangnya hobi main Facebook, kebetulan saat itu muncul sebuah tulisan yang menurut saya sebuah tulisan ajaib. Kenapa saya sebut tulisan ajaib Bapak Ibu? Karena lewat status tersebut Bapak Ibu, itu yang merubah kehidupan saya saat ini. Lewat tulisan tersebut Bapak Ibu, maka hari ini kita bisa bersama-sama. Kita bisa belajar bersama hari ini. Dan lewat tulisan tersebut Bapak Ibu, itu yang membuat saya bisa mewujudkan income impian saya. Nah, Bapak Ibu semuanya, singkat cerita, di 2016 yang lalu saat itu,
saya melihat sebuah status di media sosial, yaitu di Facebook, yang pada intinya adalah mengatakan bahwa ada sebuah bisnis yang dimana modalnya jadi tabungan. Tentu saja Bapak Ibu, kita orang awam yang pada dasarnya, yang memang dulu pernah saya jalankan bisnis, yang saya pahami bahwa bisnis itu pasti mengeluarkan yang namanya modal. Dan karena rasa penasaran saya coba komen saat itu, dan pemilik status tersebut langsung membalasnya. Dan singkat cerita, beliau menjelaskan sama saya panjang lebar, dan alhasil Bapak Ibu, di akhir penjelasan panjang lebar, dan saya tolak saat itu. Tentu saja saya tolak saat itu Bapak Ibu karena saya punya alasan. Kalau saya kembali ke belakang lagi, saya di masa duduk di masa kuliah saat itu saya pernah menjalankan sebuah bisnis MLM. Di mana saat itu Bapak Ibu saya sudah pernah mengeluarkan belasan juta modal saya, dan saya sudah menjalankan hampir 3 tahun. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, saat itu tidak memberikan hasil apa-apa Bapak Ibu. Sehingga ketika dijelaskan sama saya bisnis 3i Networks yang memang berbasis jaringan, maka saat itu saya merasa kepintaran, merasa sudah paham, merasa mengatakan bahwa wah, ini bisnis MLM. Sehingga itu menjadi alasan saya saat itu Bapak Ibu, kenapa saya menolak di 2016 yang lalu di bulan November. Nah, Bapak Ibu semuanya, berjalannya waktu 2016 akhir saya menamatkan profesi nurse saya. Dan 2017 awal ijazah kami sudah keluar. Dan tentu saja sebagai seorang mahasiswa baru pasti tujuan pertama setelah tamat adalah bagaimana agar bisa bekerja, bagaimana agar bisa dapat penghasilan. Dan tentu saja sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, tujuan awal kita adalah bagaimana segera mungkin kita bisa membantu orang tua. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, di 2017 awal saya mencoba melamar pekerjaan di beberapa rumah sakit di Kota Medan saat itu. Namun Bapak Ibu, di minggu pertama tidak ada panggilan. Minggu kedua mungkin memang ada panggilan, atau di minggu ketiga. Namun Bapak Ibu, karena saya saat itu Bapak Ibu seorang yang baru saja tamat, dan tentu saja setelah tamat tanggungan dari orang tua sudah dilepas. Artinya segala tanggungan, segala biaya sehari-hari saya selama saya tinggal di kontrakan, selama saya tinggal di kos itu, artinya saya biaya sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, kebetulan di 2016 saya juga menjalankan sebuah bisnis yang namanya tiketing online atau bisnis tiket online. Nah, Bapak Ibu semuanya, di 2017 hasilnya sudah sangat tidak memuaskan lagi, sehingga saya berusaha bagaimana agar saya bisa punya income saat itu, agar saya bisa punya pendapatan saat itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah saya melamar pekerjaan di beberapa rumah sakit saat itu, karena di minggu pertama tidak ada panggilan, saya berkata dalam hati, wah, jangan-jangan mungkin saya tidak cocok jadi seorang karyawan. Jadi itu pikiran saya saat itu Bapak Ibu. Sehingga di minggu pertama saya ambil sebuah keputusan besar. Keputusan besar yang juga merubah mindset saya ini, yang juga merubah kehidupan saya. Nah, keputusan saya saat itu Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa saat ini saya tidak akan mau jadi karyawan lagi. Saat ini saya tidak akan melamar pekerjaan lagi. Saat ini saya menjadi seorang pebisnis. Apapun nanti bisnis yang saya temukan, apapun nanti bisnis yang memang cocok, akan saya jalankan dengan sungguh-sungguh untuk merubah kehidupan saya, untuk bisa membantu keluarga saya segera mungkin. Nah, Bapak Ibu semuanya, berjalannya waktu sebelum saya ketemu 3i Networks atau sebelum saya join di 3i Networks, di bulan-bulan Januari 2017 saya mencoba menjalankan bisnis di online, menjadi reseller online Bapak Ibu, menjual pakaian online. Dan hasilnya juga tidak memuaskan Bapak Ibu. Kemudian saya mencoba bisnis lain Bapak Ibu, menjadi reseller, menjual buku-buku motivasi juga. Dan saat itu juga Bapak Ibu hasilnya juga tidak memuaskan. Dan singkat cerita Bapak Ibu, berjalannya waktu bulan Februari, di pertengahan malam atau hampir subuh, saat itu Bapak Ibu, saya tidak bisa tidur. Mungkin saya gelisah saat itu dan saya merenung.
akan seperti apakah masa depan saya nanti. Saat ini saya tidak bekerja. Saat ini saya sudah menolak untuk menjadi seorang karyawan. Dan saat ini tidak ada pemasukan saya yang bisa mencukupi kebutuhan saya. Tentu saja Bapak Ibu, dalam perenungan saya saat itu juga disertai oleh doa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu semuanya, tiba-tiba muncullah sebuah nama bisnis yang pernah dijelaskan sama saya di 2016 yang lalu, yaitu 3i Networks. Nah, Bapak Ibu semuanya, singkat cerita, saya langsung googling saat itu di pertengahan malam, saya mencari tahu apa sih 3i Networks. Karena memang 2016 yang lalu sudah pernah dijelaskan sama saya sepanjang lebar saat itu, namun tidak ada satupun masuk di kepala saya. Karena saat itu saya sudah memblok pikiran saya, karena saat itu saya mengatakan bahwa ini bisnis MLM. Nah, Bapak Ibu semuanya, singkat cerita saya mencoba melihat profil perusahaan 3i Networks. Dan ternyata Bapak Ibu, perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar, perusahaan yang sangat sudah tua. Dan perusahaan saat itu kalau tidak salah umurnya sudah 42 tahun atau 41 tahun saat itu. Dan Bapak Ibu semuanya, karena memang saat itu saya membutuhkan yang namanya penghasilan, saya langsung ke marketing plan-nya Bapak Ibu. Dan setelah saya telusuri, saya pelajari marketing plan-nya, dan ternyata saya berkata dalam hati, inilah bisnis yang saya cari-cari selama ini. Karena ketika saya bandingkan marketing plan-nya dengan bisnis MLM yang pernah saya jalankan dulunya, jauh-jauh berbeda Bapak Ibu. Saya melihat bisnis di 3i Networks sekali closing, sekali sponsor kita dibayar sampai 36 kali atau 3 tahun. Sementara bisnis saya saat itu, bisnis yang pernah saya jalankan sebelumnya, sekali closing hanya dibayar sekali aja. Bulan depan tidak closing, maka bonus tidak ada. Sehingga ini membuat saya sangat-sangat menyukai bisnis ini saat itu. Dan Bapak Ibu semuanya, setelah saya pelajari dan saya mengambil sebuah keputusan besar, keputusan untuk merubah kehidupan, yaitu saya harus join di 3i ini. Inilah kesempatan saya, apapun nanti tantangan di bisnis ini, saya harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya punya mimpi. Bagaimana segera mungkin saya bisa membahagiakan orang tua saya. Kalau saya boleh cerita, 2016 saat itu orang tua saya pensiun dari seorang PNS. Dan saya masih memiliki adik dua orang yang sedang kuliah dan satu orang yang sedang sekolah menengah. Tentu saja sebagai seorang anak yang berbakti Bapak Ibu, tujuan kita, bagaimana setelah kita dibiayai sekolah oleh orang tua kita, bagaimana segera mungkin kita bisa membantu mereka, bagaimana segera mungkin saya bisa mengambil alih adik-adik saya, sehingga orang tua bisa bangga kepada kita. Dan Bapak Ibu semuanya, karena sebuah keputusan besar saat itu Bapak Ibu, saya langsung join. Di mana di pertengahan malam saat itu saya mencoba menghubungi orang yang pernah menjelaskan sama saya di 2016 yang lalu. Dan kebetulan beliau adalah seorang leader yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Supriyadi dari Kendal. Dan Bapak Ibu semuanya, singkat cerita, di hampir subuh saat itu sekitar kurang lebih jam 3 pagi. Saya mencoba menghubungi beliau dan ternyata karena beliau adalah seorang leader pejuang keluarga, ternyata beliau masih aktif. Dan singkat cerita, saya coba minta sama beliau bagaimana proses untuk bergabung. Dan singkat cerita Bapak Ibu, hari itu juga, malam hari itu juga saya selesaikan segala apa yang menjadi persyaratan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di bulan Februari saya menjadi sah sebagai seorang pebisnis di 3i Networks. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu saja karena sebuah mimpi, karena sebuah tujuan yang baik, tujuan yang mulia untuk merubah kehidupan, maka di bulan-bulan pertama Bapak Ibu, saya berjuang keras. Saya ingin bagaimana segera mungkin merubah kehidupan, bagaimana segera mungkin saya bisa punya penghasilan, bagaimana segera mungkin saya bisa membantu keluarga saya, bagaimana segera mungkin saya bisa membantu adik-adik saya yang sedang sekolah dan sedang kuliah. Dan Bapak Ibu semuanya, di bulan pertama saya jalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikuti arahan-arahan leader saya. Saya jalankan dari pagi hingga malam, dari pagi hingga pagi, sehingga Bapak Ibu di bulan pertama saya memprospek puluhan orang teman-teman saya. Dan apa yang terjadi di bulan pertama Bapak Ibu?
satu pun tidak ada yang join. Apakah saya menyerah? Tentu saja tidak. Karena saya sudah mengambil keputusan, inilah kesempatan saya untuk merubah kehidupan. Bapak Ibu semuanya, karena tidak ada yang join, saya mengambil sebuah inisiatif untuk menambahkan ID kedua saya. Kemudian saya daftarkan 3 orang keluarga saya, dan di bulan 2 nanti saya bisa dapat bonus kurang lebih 200.000. Nah, Bapak Ibu semuanya, karena mimpi yang besar, karena sebuah tujuan yang mulia, saya di bulan kedua saya terus memperjuangkan bisnis ini, Bapak Ibu. Saya terus fight, Bapak Ibu. Saya terus ikuti arahan-arahan leader saya. Sehingga bulan kedua nanti, Bapak Ibu, saya bisa closing. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima berturut-turut saya bisa elit. Dan tentu saja elit ini, Bapak Ibu, karena sebuah kesungguhan tadi. Karena sebuah keinginan mau merubah hidup. Bapak Ibu semuanya, di bulan Juli nanti atau 5 bulan setelah saya join, saya bisa naik posisi leader agensi dengan penghasilan 3,7 juta. Tentu saja penghasilan 3,7 juta saat itu melebihi UMR ketika kalau saya jadi karyawan, membuat saya bahagia. Dan tentu saja seperti rencana saya di awal, saya bisa mengambil alih satu persatu adik-adik saya yang sedang sekolah dan kuliah. Bapak Ibu semuanya, tentu saja itu membuat saya terus semangat, Bapak Ibu. Saya terus fight, saya terus belajar, saya terus bekerja sama bersama tim saya. Dan 2 bulan selanjutnya atau bulan September saya bisa naik posisi bronze agency dengan penghasilan 5,8 juta. Dan berikutnya Bapak Ibu, karena mimpi yang besar, saya terus fight, Bapak Ibu. Saya terus fight, dan bulan Juli 2018 saya bisa naik posisi silver agency dengan penghasilan di atas 11 juta. Saya terus fight lagi, bulan Februari 2019 saya naik gold agency dengan penghasilan di atas 26,6 juta saat itu. Dan tentu saja mimpi masih jauh, Bapak Ibu. Saya terus jalankan bisnis ini lagi dengan sangat antusias. Di bulan November 2019 sebelum corona, saya naik posisi platinum agency dengan penghasilan di atas kurang lebih 40 juta sebulan. Bapak Ibu semuanya, tentu saja dari awal sampai posisi platinum agency, tentu saja banyak tantangan yang saya lewati di dalamnya, Bapak Ibu. Tentu saja banyak kendala-kendala, tapi saya lewati dengan sebuah tujuan tadi. Karena sebuah mimpi yang besar, maka itu yang terus menguatkan saya untuk melewati semua proses-proses tersebut. Dan Bapak Ibu semuanya, luar biasanya, di 2021 kemarin, di bulan Januari, saya bisa melakukan pernikahan, Bapak Ibu, yang juga dibantu oleh bonus-bonus dari 3i Networks. Dan itu merupakan sebuah perubahan, sebuah pencapaian yang menurut saya yang belum pernah terpikirkan oleh saya ketika saya masih duduk di bangku kuliah. Memiliki penghasilan yang sangat luar biasa dalam waktu pendek, dalam waktu yang sangat hanya 3 tahun bisa mencapai puluhan juta. Dan saya yakin Bapak Ibu, itu semua tidak terjadi karena hanya kesungguhan saya. Tapi itu juga bisa terjadi karena kita ada di kendaraan yang tepat, yaitu 3i Networks Indonesia. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikian proses saya join dari 3i Networks dari bulan Februari 2017 sampai saya posisi platinum agency sebelum corona datang. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebuah materi yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari. Dan saya yakin Bapak Ibu, materi-materi ini sudah sering kita dengar, sudah sering dibahas oleh para top leader kita. Dan saya yakin jika kita pelajari hal ini, jika kita belajar kembali, jika kita mengulas kembali, saya yakin tidak ada salahnya. Karena itu akan mengingatkan kita kembali, mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu semua, bahwa untuk sukses ada prinsip-prinsip yang harus kita jalankan. Ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Ada prinsip-prinsip yang harus kita jalankan secara konsisten. Agar sukses bukanlah hanya sebuah khayalan kita. Tapi sukses akan menjadi milik kita siapapun Anda yang mau memperjuangkannya. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tema.
tema yang akan saya bawakan hari ini adalah bagaimana menjadi seorang leader yang sukses di 3i Networks. Sebentar ya. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan belajar sebuah... Yang atas saja benar Pak, dibesarin Pak, yang kotak. Oh, udah tampil ya Pak, ya, bentar ya. Ya, yang kotak atas. Yang segi 4 yang atas Pak, yang paling atas sudut kanan. Ini ya, bukan ya? Ya. Ya, sudut kanan Bapak, atasnya Pak. Sudut kanan. Bentar ya, Pak. Sudut kanan itu dibesarin Pak. Nggak muncul dia ya. Kalau enggak tarik aja. Oke. Udah F5 aja deh Pak. Iya, kecil ya, enggak. Langsung F5 enggak apa-apa. F5, oke. Ya udah, nggak muncul ya Pak ya. Waduh. F5. Yang ada slideshow yang di sini juga boleh nih. Yang tombol yang di samping 40% Pak. Ya, itu aja klik. Oh, udah ya. Baik. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu bagaimana menjadi leader yang sukses di 3i Networks. Saya yakin Bapak Ibu, semua orang-orang sukses memiliki prinsip-prinsip yang mereka jalankan sehingga mereka bisa sampai di posisi-posisi yang mereka inginkan saat ini. Sehingga mereka bisa sampai di posisi-posisi puncak, sehingga mereka bisa sampai sukses di bisnis atau di bidang manapun yang mereka inginkan. Dan hari ini juga kita akan belajar bagaimana menjadi seorang leader yang sukses di 3i Networks. Nah, poin pertama untuk menjadi seorang leader yang sukses di 3i Networks adalah yang pertama, kita wajib memiliki tujuan yang jelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu semuanya join di 3i Networks karena sebuah tujuan yang jelas. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas Bapak Ibu, saya yakin kesuksesan itu hanya akan menjadi khayalan kita. Karena kenapa? Karena itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Karena di tengah jalan ketika ada badai, ketika ada tantangan, kita bisa cepat menyerah. Tapi dengan punya tujuan yang jelas Bapak Ibu, itu akan membuat kita, itu akan menguatkan kita untuk melewati setiap masalah-masalah di dalamnya. Sama seperti di awal Bapak Ibu, sama seperti saya di awal, saya join di 3i Networks dengan sebuah mimpi, sebuah tujuan yang jelas, yaitu bagaimana merubah kehidupan saya. Tentu saja Bapak Ibu, memiliki tujuan yang jelas berhubungan dengan sebuah impian. Apa sih mimpi kita join di 3i Networks? Apa sih target-target kita join di 3i Networks? Tentu saja mimpi kita adalah bagaimana suatu saat kita bisa merubah kehidupan. Bagaimana suatu saat bisa mengangkat derajat orang tua kita. Bagaimana bisa mengangkat derajat keluarga kita. Bagaimana kita membantu keluarga-keluarga kita. Dan tentu saja Bapak Ibu, dengan memiliki tujuan yang jelas, kita juga harus punya target-target yang jelas. Bagaimana setelah join 1 tahun di 3i Networks, apa target kita? Setelah join 2 tahun, setelah join 3 tahun, apakah kita hanya sukses menabung saja atau sukses mencapai posisi-posisi tertentu? Dan ini sangat penting sebelum kita meneruskan, sebelum kita melewati tahap-tahap berikutnya, maka Bapak Ibu wajib memiliki yang namanya tujuan yang jelas. Jika saat ini Bapak Ibu yang yang sedang menonton saat ini tidak memiliki tujuan yang jelas, maka saat ini saya sarankan kepada Bapak Ibu, sekarang saatnya Anda harus menentukan apa tujuan Anda join di 3i Networks. Kemudian Bapak Ibu tentu saja memiliki tujuan yang jelas adalah kita memiliki harapan-harapan yang mulia, harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang bisa bermanfaat. Tentu saja tujuan yang jelas adalah berhubungan dengan bagaimana kita bisa sukses. Bagaimana suatu saat kita bisa sampai crown agency. Bagaimana suatu saat kita bisa mensukseskan juga tim kita. Agar bukan hanya kita saja yang sukses, tapi tim kita juga bisa sukses. Tentu saja dengan kita bisa melewati tahap-tahap ini, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga, dan bermanfaat untuk orang banyak. Dan setelah saat ini, tentu saja kita bisa menginspirasi banyak orang Bapak Ibu.
Poin yang pertama ini Bapak Ibu, poin yang sangat penting Anda miliki. Karena ini adalah poin yang wajib dimiliki oleh orang-orang sukses di bidang manapun. Dan terutama di bidang di 3i Networks. Kita harus menentukan apa tujuan kita. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang sukses Bapak Ibu adalah mereka adalah seorang pembelajar. Sama seperti saat ini, hari ini saya yakin Anda yang sedang menonton Zoom saat ini, Anda yang sedang menonton lewat YouTube, Anda adalah calon-calon orang sukses. Setuju? Kalau setuju kasih jempol 2 dong. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, poin yang kedua ini akan sangat penting Bapak Ibu. Karena saya yakin tidak ada orang sukses yang malas belajar. Tidak ada orang sukses yang tidak mau belajar. Karena dengan belajar Bapak Ibu, kita bisa mengupgrade diri kita. Kita bisa belajar sesuatu yang baru. Karena dunia terus berubah Bapak Ibu. Jika kita tidak mau belajar, maka kita akan ketinggalan. Setuju? Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, ciri leader yang sukses adalah di 3i Networks adalah seorang pembelajar. Mereka mau belajar. Seperti hari ini, mereka mau menonton Zoom saat ini, mereka mau belajar agar apa? Agar bisa berkembang, agar bisa mengupgrade ilmu mereka. Kemudian seorang pembelajar juga wajib memiliki yang namanya mentor. Mentor itu siapakah mentor itu? Mentor adalah leader-leader sukses kita, leader-leader aktif kita, leader-leader yang sudah membuktikan mereka bisa melewati segala tantangan-tantangan dalam proses mereka meraih posisi-posisi saat ini. Dan saya yakin mentor adalah mereka adalah leader-leader yang menginginkan kita sukses. Dan Bapak Ibu semuanya, saya yakin bisnis kita adalah sebuah bisnis yang sangat besar. Bisnis yang membangun manusia yang berbeda-beda karakter. Bisnis yang membangun tim yang sebesar suatu saat nanti. Dan kita bukanlah orang yang sempurna Bapak Ibu. Kadang dalam prosesnya akan banyak tantangan, akan banyak masalah yang kadang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Yang kadang kita tidak tahu solusinya sendiri. Maka kita membutuhkan yang namanya seorang mentor. Seorang mentor adalah mereka yang akan memberikan kita masukan-masukan. Dan kita juga harus siap menerima segala masukan dan kritik dari mereka. Karena kenapa? Karena mentor tersebut adalah mereka yang sudah melewati dan bahkan mereka pernah melewati masalah yang kita hadapi. Sehingga masukan dan kritik mereka adalah yang wajib kita terima dan wajib kita ikuti apa arahan-arahan dari seorang mentor. Dan poin yang kedua ini Bapak Ibu, poin yang tidak kalah penting dari sebuah prinsip yang dimiliki oleh seorang leader sukses. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu, orang sukses adalah mereka yang memiliki mental kuat. Saya yakin kalau mental kita mental kerupuk, ketika ada badai, ketika ada masalah, kita gampang menyerah Bapak Ibu. Ketika ada masalah di tim, kita gampang lari dari masalah. Bahkan luar biasanya banyak yang pindah jaringan malah atau meninggalkan timnya. Dan itu bukanlah seorang ciri leader sukses Bapak Ibu. Leader sukses itu adalah mereka yang mampu menghadapi setiap tantangan. Setiap tantangan di tim, setiap tantangan di masa mereka mewujudkan mimpi mereka mampu menghadapinya. Dan kemudian Bapak Ibu, orang-orang sukses itu yang memiliki mental kuat, cemooh dijadikan sebagai motivasi untuk mereka terus berkembang. Penolakan dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran. Kadang dalam proses kita menjalankan bisnis ini, ada saja hal-hal yang belum sempurna kita lakukan. Dan itu wajar. Dan orang-orang sukses itu akan menjadikan hal itu sebagai kesempatan mereka untuk belajar. Untuk mengupgrade diri agar mereka bisa berkembang lagi. Nah, kemudian poin yang berikutnya Bapak Ibu adalah orang-orang sukses adalah krisis mereka jadikan sebagai kesempatan. Bapak Ibu semuanya, ketika masa-masa krisis banyak orang yang mengalah, banyak orang yang menyerah. Tapi orang sukses itu adalah krisis mereka jadikan sebagai kesempatan. Mereka menunjukkan dirinya bahwa mereka bisa. Mereka
kesempatan untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka bisa melewati krisis tersebut. Dan Bapak Ibu semuanya, krisis adalah kesempatan melahirkan orang-orang sukses baru, Bapak Ibu. Dan orang sukses mampu melihat itu. Mereka mampu melihat bahwa krisis sebagai kesempatan mereka untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka calon-calon orang sukses. Dan poin berikutnya, Bapak Ibu. Poin berikutnya adalah orang-orang sukses itu mereka adalah pribadi yang pantang menyerah sebelum sukses. Bapak Ibu semuanya, di bidang manapun kalau kita melihat biografi-biografi sukses, orang sukses di bidang manapun, di pekerjaan manapun, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Mereka gagal puluhan kali, mereka bangkit kembali. Mereka gagal ratusan kali, mereka bangkit kembali. Mereka gagal ribuan kali, mereka terus bangkit sampai mimpi mereka bisa terwujud. Dan poin ini adalah poin penting juga yang wajib kita miliki. Orang-orang calon-calon orang sukses di 3i Networks. Pantang menyerah sebelum sukses. Tentu saja Bapak Ibu, kenapa kita pantang menyerah sebelum sukses di 3i Networks? Karena kita memiliki alasan-alasan Bapak Ibu. Poin pertama alasan kita adalah karena banyak bukti sukses. Bayangkan Bapak Ibu, dari segala latar belakang di 3i Networks telah ada yang sukses. Bayangkan, seorang kondektor Crown 003 Bapak Afrial, beliau bisa double crown. Mungkin banyak orang beranggapan mustahil. Masa seorang kondektor bisa punya penghasilan ratusan juta? Mustahil, mana bisa seperti itu, mana bisa sukses. Mana bisa sukses seorang kondektor bisa punya penghasilan ratusan juta. Mana bisa seorang satpam bisa punya penghasilan 10 juta per bulan atau 300 juta per bulan. Mana bisa seorang ibu rumah tangga bisa punya penghasilan di atas 200 juta. Tapi karena kita ada di perusahaan yang besar Bapak Ibu, karena kita ada di perusahaan, di kendaraan yang tepat, maka kesuksesan itu adalah gampang diraih karena kita ada di bisnis yang sangat tepat, di bisnis yang sangat mendukung mitranya. Sehingga Bapak Ibu, ini akan menjadi alasan-alasan kita kenapa kita harus terus yakin bahwa bisnis ini akan bisa membawa kita ke mimpi kita suatu saat nanti. Kemudian poin kedua Bapak Ibu yang menjadi alasan kita kenapa kita harus pantang menyerah sebelum sukses di 3i Networks. Karena perusahaan kita adalah perusahaan besar dan berprestasi setiap tahun. Bayangkan, perusahaan sebesar CAR yang sudah 46 tahun. Saya yakin perusahaan yang 46 tahun ini Bapak Ibu sudah banyak melewati berbagai krisis di masa-masa sebelumnya. Dan mereka terus menunjukkan dirinya, mereka terus kokoh. Bahkan mereka terus menunjukkan prestasi-prestasi setiap tahun. Dan ini akan menjadi sebuah alasan juga untuk kita. Kenapa kita terus jangan menyerah. Kenapa kita harus terus bertahan di bisnis 3i Networks. Dan luar biasanya Bapak Ibu, lagi-lagi perusahaan sebesar ini yang sudah 46 tahun menunjukkan lagi kekuatannya, menunjukkan lagi prestasinya. Lagi-lagi perusahaan kita tetap berprestasi di masa krisis. Bayangkan banyak perusahaan lain yang gulung tikar di masa-masa krisis saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah kehilangan arah di masa-masa krisis ini. Tapi lagi-lagi perusahaan yang sudah berpengalaman sangat banyak, perusahaan yang sudah besar, perusahaan yang sudah sangat tua Bapak Ibu, di masa krisis sekalipun, perusahaan menunjukkan dirinya lagi. Dengan tiba-tiba di bulan-bulan kemarin, NAB naik lagi tiba-tiba. Dan sesungguhnya ini akan menjadi sebuah alasan-alasan kita bahwa bisnis yang kita jalankan saat ini adalah bisnis yang sudah tepat. Dan saya yakin Bapak Ibu, krisis tidaklah selamanya Bapak Ibu. Saya yakin setelah krisis ini lagi, kita akan melambung tinggi lagi, kita akan naik lagi dan kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi kita sebelumnya. Dan saya yakin masalah kesuksesan adalah hanya masalah waktu saja. Dan poin berikutnya Bapak Ibu, alasan kenapa kita harus tetap di 3i Networks Bapak Ibu. Kenapa kita pantang menyerah sebelum sukses mewujudkan mimpi kita di 3i Networks adalah salah satunya karena
perusahaan bisnis kita tidak ada kompetitornya. Bayangkan bisnis-bisnis lain Bapak Ibu mungkin menawarkan manfaat-manfaat tertentu. Tapi 3i Networks Bapak Ibu menawarkan 3 manfaat sekaligus. Manfaat yang saya rasa yang dibutuhkan oleh semua orang. Bayangkan dalam satu produk menawarkan sebuah manfaat yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, yaitu tabungan investasi. Setiap orang, bagaimanapun ekonominya, pasti wajib memiliki atau membutuhkan yang namanya tabungan investasi sebagai tabungan jangka panjang. Kemudian adanya manfaat yang kedua yaitu proteksi asuransi. Dan yang ketiga adalah bisnis yang sedang kita jalankan saat ini, yaitu peluang penghasilan, peluang untuk merubah kehidupan kita, peluang untuk mewujudkan mimpi kita, mewujudkan mimpi-mimpi mulia kita untuk merubah kehidupan, untuk bisa membahagiakan keluarga kita, untuk bisa sukses sampai Crown Agency, untuk mensukseskan tim kita, dan untuk bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Bapak Ibu semuanya, saya yakin 4 poin ini adalah poin yang wajib dimiliki oleh setiap insan, setiap orang yang mau sukses di 3i Networks. Dan saya yakin Bapak Ibu, para top leader kita, para leader-leader sukses kita, mereka memiliki prinsip-prinsip keempat ini. Sehingga itu yang terus membuat mereka semangat, itu yang terus membuat mereka fight dan bertahan sampai di saat-saat ini. Dan Bapak Ibu semuanya, cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa untuk sukses Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita jalankan. Ada hal-hal yang wajib kita pegang. Ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita terus jalankan secara konsisten. Sehingga dengan itu Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal bahwa kesuksesan bukanlah milik orang tertentu saja. Tapi kesuksesan adalah milik semua orang dimanapun kita berada, di kepulauan manapun. Milik kita yang mau terus berusaha, yang mau terus fight, yang mau terus menjalankan prinsip-prinsip orang sukses. Sehingga kesuksesan suatu saat bisa kita raih dan kita bisa bergandengan tangan suatu saat di panggung kemenangan, yaitu panggung Crown Agency. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada moderator Ibu Esther Paulus. Terima kasih. Dahsyat, luar biasa. Kita berikan aplaus dong buat Pak George yang sudah membawakan sharingnya dan juga pengalamannya dalam menjalankan bisnis 3i Networks ini. Nah, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah mendengarkan pelajaran apa yang didapatkan dari sharing siang ini? Boleh dong ya diketik di kolom komentar, kira-kira dapat pelajaran apa menjadi seorang yang sukses menjalankan 3i Networks. Ya, kalau misalkan tadi nyimak pasti tahu nih. Dari Ibu Lucia, ya, pantang menyerah sebelum sukses. Mantap. Ada apa lagi? Pak Bayu Hamel, ya, ini fokus pada tujuan awal. Kemudian ada lagi belajar dan belajar dari Pak Angki Balikpapan. Mantap. Dari Mbak Rifa, mental yang kuat. Ya, dari Pak Muhammad harus tetap optimis dan konsisten. Ibu Sari, pantang mundur dan pantang menyerah. Fokus pada impian ya. Luar biasa tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Artinya dengan kita mengikuti sharing siang ini menjadi bekal bagi kita untuk bisa mencapai kesuksesan di bisnis ini. Nah, kita masih ada kurang lebih 10 menit, 12 menit nih Pak George untuk ngobrol ya. Jadi menjadi seorang leader yang sukses tentunya butuh belajar. Tidak semua orang itu langsung pintar ketika join bisnis. Ketika join bisnis ya tentu itu menjadi hal yang baru bagi kita. Jadi kita perlu beradaptasi, lalu perlu belajar, perlu untuk menguasai apa yang harus kita kerjakan. Ya tentunya belajar adalah kunci utama. Dan kemudian yang kedua, setelah kita belajar, tentunya kita tidak tinggal diam lalu bermimpi setinggi-tingginya untuk mendapatkan sukses, tapi tentunya kita harus action. Perlu action Bapak Ibu ya. Kalau belajar aja dan nggak action ya percuma dong ya. Nah, dengan kita action itu tantangan ada nggak? Ya pasti ada dong ya.
penolakan, di PHP-in ya. Bahkan ada yang ketika menawarkan bisnis ini nggak taunya mendapatkan apa? Caci maki. Ini ada juga loh ya. Tapi itu adalah tantangan yang harus kita lewati. Jadi kalau join bisnis 3i Networks nih Pak George, kita harus siap ya menghadapi tantangan. Betul, Nah, Bu. ketika Pak George ketika menjalankan bisnis ini dari segi pengalaman nggak punya menjalankan bisnis 3i. Kemudian dari segi usia ya masih muda juga, mau prospek orang ketika waktu awal-awal dan menjalankan bisnis ini, kira-kira tantangannya apa aja nih yang Pak George hadapi? Ya, di awal-awal menjalankan bisnis 3i Networks memang banyak tantangan ya, Bu ya. Tantangan salah satunya dulu pasti ketika kita mengajak orang, ketika kita sudah mulai mencoba menjelaskan, pasti mereka sudah mengatakan, wah ini bisnis MLM. Karena memang dulu di masa bangku kuliah saya pernah menjalankan sebuah bisnis MLM. Sehingga itu akan menjadi dasar mereka. Ketika saya mau memprospek, mereka mengatakan bahwa, wah ini nggak usah dijelasin lah, nggak usah dijelasin lah. Jadi tantangan-tantangan tersebut pasti selalu ada. Cuma bagaimana kita bisa terus berjuang, bagaimana kita terus konsisten, bagaimana kita terus mau memprospek orang lain lagi, karena memang bisnis ini adalah bisnis yang memang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Apalagi bisnis ini adalah bisnis yang sudah dibuktikan dengan kesuksesan banyak orang, apalagi dari latar belakang berbeda-beda. Sehingga itu membuat saya yakin bahwa suatu saat pasti akan ada yang closing. Suatu saat pasti saya akan bisa. Suatu saat pasti saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Dan suatu saat orang-orang yang menolak saya adalah pasti suatu saat mereka akan terinspirasi ketika melihat saya bisa melewati tantangan tersebut. Ketika mereka bisa melihat saya bisa mewujudkan mimpi saya. Dahsyat, berarti ini adalah ketika kita mengalami tantangan, itu adalah masa kita mengalami proses menuju puncak kesuksesan. Ya, jadi sekali. ketika kita, kalau misalkan nih Pak George ya, kalau kita tidak mengalami penolakan atau tantangan, kira-kira ketika sukses bisa bertahan lama nggak nih Pak George? Iya, kayaknya nggak bertahan lama, Bu. Karena nggak ada proses yang diingat di masa perjuangannya. Nggak ada proses yang diingat. Sementara sebenarnya proses itu yang membuat kita bisa bertahan di sebuah bisnis. Karena ketika kita melihat proses yang pernah kita jalankan sebelumnya, itu akan menguatkan kita bahwa jangan sampai proses yang sudah kita lewati, jangan sampai tantangan yang sudah kita lewati terasa sia-sia. Yes, no pain no gain ya. Jadi Ya. tidak ada pencapaian yang bisa tidak ada pencapaian luar biasa yang bisa kita dapatkan kalau tidak sakit dulu ya. Kata orang ya, bersakit-sakit dulu baru bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik ya. Jadi kalau kita mulai berproses, tidak ada yang enak saat berproses. Tapi justru di saat berproses itulah itu yang akan menjadikan kita menjadi seorang yang tangguh, asal jangan pernah menyerah. Nah, kira-kira nih Pak George sebagai anak muda juga yang bisa mewujudkan impian-impiannya, mengambil tanggung jawab, bisa membiayai keluarga, mewujudkan impian keluarga, bahkan di testimoni-testimoni yang dulu pernah itu sharing tentang bagaimana bisa mengkuliahkan adiknya sampai selesai, bahkan mewujudkan impian-impiannya. Kira-kira dari seorang anak muda pesannya apa nih buat Bapak Ibu yang sedang menonton saat ini? Baik, tentu saja Bu, proses atau pencapaian tersebut membuat kita bangga ya. Pertama-tama dulu pasti keluarga akan sangat bangga. Dan berikutnya ketika orang lain melihat, ketika orang lain mendengar, mereka pasti terinspirasi. Dan untuk Bapak Ibu yang sedang berproses saat ini, mungkin Bapak Ibu ada yang sedang kuliah saat ini atau baru saja tamat dan ingin membahagiakan kedua orang tuanya atau membahagiakan keluarganya atau mau menyekolahkan atau membiayai adik-adiknya. Pesan dari saya adalah satu, yaitu tetap pegang apa yang menjadi mimpi Anda. Karena ketika mimpi yang mulia itu bisa tercapai, saya yakin suatu saat Anda pasti sangat bangga.
Dan mimpi yang tujuan-tujuan yang mulia itu saya yakin Tuhan pasti akan membantu kita melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Karena tujuan kita bukan saja hanya untuk memperkaya diri kita, tapi tujuan kita adalah lebih besar, yaitu untuk bisa membantu keluarga, membantu orang banyak, dan bisa menginspirasi orang. Saya yakin dengan tujuan-tujuan yang mulia tersebut, itu akan terus menguatkan kita. Dan Tuhan yang Maha Kuasa akan turun tangan juga, akan membantu menguatkan hati kita, menguatkan mental kita, agar setiap tantangan, agar setiap proses kita lewati dengan kuat dan dengan tangguh. Begitu, Bu. Oke, luar biasa ya. Kita berikan aplaus sekali lagi bahwa Tri-Eye Networks ini memang pantas dan layak untuk diperjuangkan. Dengan usia berapapun bisa, profesi apapun bisa. Dan ini adalah sebuah bukti kesuksesan ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi bisa sampai di posisi platinum agency. Nah, luar biasa Pak George, terima kasih buat kehadirannya di sharing online yang sudah menginspirasi dan juga sekaligus memberikan materinya yang mengajari kita bagaimana menjadi seorang yang sukses dan menjadi leader yang tangguh di bisnis ini. Nah, demikianlah pertemuan kita siang ini. Semoga selalu sehat dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Go Crown! Go Crown! Oke, dan teman-teman semua, demikianlah sharing ini sudah selesai di sesi kali ini, dan teman-teman boleh memberikan apresiasi kepada Pak George yang sudah membawakan sharing ya. Teman-teman yang di YouTube juga boleh memberikan apresiasi, saling menyemangati. Intinya kita berkomitmen ya dan konsisten untuk meraih apa yang kita impikan, mulai dan jangan pernah berhenti. Karena orang yang berhenti di tengah jalan tentunya tidak akan bisa menikmati apa yang sudah dimulainya. Pastikan semua kita sampai semuanya di puncak kesuksesan. Amin. Apalagi target kita nih ya di 2024 nanti akan tercipta 100 Crown Agency. Pastikan itu adalah salah satunya adalah saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Siapa yang mau jadi Crown Agency? Saya. Silakan diketik di kolom chat kita. Saya pasti Crown. Ya, ucapan kita adalah doa. Saya pasti Crown. Saya pasti Crown. Nah, teman-teman yang di YouTube juga boleh ya. Jadi ini akan menjadi sebuah komitmen sekaligus menjadi sebuah doa kita. Pasti Crown ya 2024 terus berproses sampai kita bisa. Nah, dan sebelum kita berakhir nanti ya Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan info news untuk minggu depan acara Tri-Eye LC, apa sih yang spesial nanti di minggu depan. Ya, 1 jam with Crown ya, 1 jam bersama dengan Crown Agency di hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah materi leadership training khusus untuk yang sudah bergabung di Tri-Eye Networks ya. Kalau yang belum bergabung sebaiknya mungkin nanti ikut di agenda-agenda mulai Selasa dan hari-hari berikutnya, karena tentunya materi ini akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu yang sudah bergabung tentunya. Acara ini bisa disaksikan melalui channel YouTube Tri-Eye Live Channel maupun melalui Zoom dengan ID meeting 74x84x31. Kami menyediakan seat tanpa batas. Silakan maksimalkan, bawa timnya, dan kita belajar bersama-sama bagaimana sukses dan mengalami percepatan income melalui bisnis Tri-Eye Networks ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat dulu untuk agenda rutin kita ya di hari Senin sampai hari Sabtu. Kita tetap ada ya pertemuan, dan kabar baiknya Bapak Ibu untuk acara memeriahkan acara 17 Agustus mungkin sudah ada pengumumannya atau belum.
tapi mungkin belum ditayangkan, tapi Bapak Ibu untuk hari Selasa ini tidak wajib hadir, tapi kita akan ada acara spesial yang akan diadakan di hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang dengan dress code nuansa merah putih ya. Akan ada lomba-lomba, tentunya Bapak Ibu ini adalah kesempatan kita walaupun di rumah kita ikut meriahkan ya, kita meriahkan pesta kemerdekaan kita di Zoom 3i Live channel ini. Nah, demikianlah pengumumannya dan informasi ini nantikan di grup-grup yang akan di-sharingkan oleh leader masing-masing. Dan saya, Esther, mengundurkan diri. Terima kasih dan happy weekend untuk semuanya. Salam sehat. Go Crown. Yes.